Kalau kalian pernah bermimpi untuk jadi kaya raya dari kripto, mungkin hari ini kalian mencapai impian kalian tersebut. Tetapi kalau kalian adalah 90% orang yang ada dalam dunia kripto, bisa jadi kalian menemukan mimpi kalian tersebut hari ini hancur berantakan bersama jutaan orang yang menyadari bahwa hari ini kripto runtuh, Bitcoin hancur, Luna to the moon. Sorry, gua sedang tidak menertawakan kalian ya, karena seperti kalian setiap pagi gue juga membuka YouTube untuk mencari berita terbaru tentang apa yang terjadi di dunia kripto hari ini, apa yang terjadi di dunia hari ini, untuk mencari informasi apa yang harus gue lakuin, apakah mau sell atau buy atau nunggu market atau whatever. Dan gue baru melakukan ini baru beberapa waktu yang lalu, ya tepatnya baru 3 hari, karena gue baru mulai trading itu 3 hari yang lalu ya. Dan kabar baiknya adalah ketika gue melakukan trading, ya kalian bisa tebak gue langsung loss. Kisah ini dimulai ketika sebulan yang lalu akhirnya gue coba menghidupkan kembali channel game yang pernah gue bangun sekitar setahun yang lalu, dan gue menemukan sebuah niche atau industri yang menarik yang namanya crypto game atau NFT game, yang akhirnya gue melakukan riset ke sana kemari dan bertemu dengan sebuah channel yang merekomendasikan sebuah game yang bernama Dragon Master. Dan yang bikin gue tertarik bukan karena gamenya yang bagus waktu itu, tetapi karena dia menawarkan bisa mendapatkan penghasilan hingga $500 per bulan dengan menjadi live streamer di game tersebut. Dan gue coba daftar, yang beruntungnya gue termasuk orang-orang awal yang diterima dan sekarang menjadi seorang eksklusif streamer di Dragon Master ini, yang mana setelah sebulan gue mulai lebih mengetahui tentang industri game, kripto dan NFT, dan bahkan gue mulai mencari tahu tentang industri blockchain secara keseluruhan. Dan gue pun mulai mendapatkan penghasilan dari bermain game ini yang berupa totem dan DMT, yaitu koin yang ada dalam game ini. Tadinya gue berpikir gue bakal digaji bulanan ya, ternyata memang di game NFT dan kripto seperti ini penghasilannya bukan dari gaji tetapi dari permainan yang kita lakukan. Dan gue melakukan beberapa kali withdraw di MT dan totem terus, tapi ada beberapa juga yang gue tinggalkan dalam game untuk gue bisa melakukan farming di game tersebut. Nah, hasil dari withdraw inilah yang kemudian gue jadikan modal untuk melakukan trading. Oh ya, sebelum kita lanjutin, perkenalkan gua Keroxiano, dan kalau kalian ingin terjun ke dunia game NFT, game crypto, play to earn dan sebagainya, kalian bisa subscribe ke channel ini. Dan channel ini bukanlah channel yang mengajarkan tentang trading atau financial advice. Jadi disclaimer dulu ya. Silakan lakukan riset dulu sebelum kalian mengambil keputusan finansial apapun. Crypto trading game ini adalah sebuah segmen khusus yang gua buat untuk melakukan catatan atau journaling dari setiap trading yang gua lakukan. Semoga ini bisa menjadi reminder dan pengalaman buat gua, dan mungkin bisa bermanfaat buat kalian juga untuk mengetahui apa aja yang berhasil dan apa aja yang gagal dari setiap langkah yang gua ambil.
Tujuan gue sendiri membuat channel ini memainkan game NFT dan kripto dan melakukan trading sebenarnya sederhana, yaitu bagaimana caranya mendapatkan $1.000 per bulan, yang mana uang itu adalah uang yang cukup besar untuk gua hidup tinggal di desa. Dan untuk mendapatkannya gue bisa dapetin dari 3 hal, yaitu pertama dari main game yang hasilnya gua tradingkan dan semuanya gua jadiin konten. Jadi ini adalah konten hiburan semata, dan yes, gua mencari AdSense dari sini. Jadi kalau kalian mau support channel ini, nggak usah repot-repot, cukup sering-sering nonton channel ini dan share kalau memang menurut kalian channel ini menarik dan menghibur. Oke? Nah, gua akan ceritakan perjalanan gua selama 3 hari ini melakukan trading. Yang pertama adalah ketika seminggu yang lalu, kurang lebih sebelum liburan, itu gua deposit pertama ke Binance. Ini gua lakukan waktu itu kurang lebih $4,7, dan sebelumnya juga sudah ada tapi nggak gua catat, yang mana totalnya belum mencapai $10 ya. Jadi waktu itu gua sudah coba nih untuk riset-riset yang namanya GMT dan USDT. Gue tertarik dengan GMT karena hype-nya cukup bagus waktu itu, karena kategori baru yaitu Move to Earn, dan gue berpikir bakalan banyak orang yang mau make ini karena baik di luar maupun di dalam negeri itu orang suka banget melakukan olahraga yang diberi motivasi ya. Pernah kalian lihat ya, mungkin memenya ada cewek yang olahraga lari tapi sambil ngejar duit. Nah, itu adalah gambaran aplikasi Stephen yang merupakan pencetak token GMT ini. Lalu gua pun akhirnya berhasil melakukan trading pertama gua di tanggal 9, itu ketika harga koin GMT diskon menurut gua di harga $2,7, yang mana sebelumnya sudah mencapai $3 ya, lebih seperti itu. Yang jadi masalah adalah keesokan harinya harganya itu menjadi jauh turun sampai ke $1. Itu pagi hari gua udah mulai panik. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya ada stop loss gua yang harusnya gua lakukan secara manual, tetapi karena alasan kebablasan, sibuk dan tidak mantau, kemudian harganya sudah amburadul turun ke hampir $1 ya. Jadi pelajaran pertama yang perlu gua tanamkan ke dalam diri gua sendiri adalah strict to your stop loss. Kalau udah punya stop loss, pantau jangan sampai bablas. Kalau nggak begitu, maka gua akan kembali merasakan hal yang sama. Mau jual dengan harga yang jatuh atau rugi banyak, atau DCA ya. DCA itu buat yang sama-sama baru belajar, itu adalah dollar cost averaging. Mungkin akan gua bahas lebih detail di video lainnya, atau kalian bisa tonton di YouTube yang sudah banyak mengajarkan tentang trading ini. Yang gua pikir adalah gua akan DCA dulu karena sepertinya harganya cukup rendah, dan gua punya alasan yang valid karena gua sudah memantau koin ini cukup lama ya, sekitar seminggu. Walaupun sebenarnya nggak terlalu lama untuk seminggu itu, tetapi gua jatuh cinta sama koin ini. Di sini gua mengalami dilema antara menjadi seorang trader atau menjadi seorang investor atau holder. Inilah dilema pertama yang biasanya akan kalian juga rasakan kalau menjadi seorang trader di crypto world. Akhirnya gue memutuskan untuk melakukan deposit kedua sebesar $37 ke Binance, yang uangnya gue ambil dari penghasilan gue di Dragon Master. Jadi gue pernah withdraw senilai 1.300 totem, yang waktu itu nilainya adalah $60 karena harga totemnya kurang lebih 4 sen, yang waktu gua withdraw nilainya sudah turun menjadi $37. Artinya gua udah rugi $13, tapi masih mending ya karena harganya totem sekarang lebih turun lagi, yaitu cuma 0,01 sen ya, 17
persen atau berapa nih nggak tahu. Ya begitulah dunia kripto, yang mana kalau kalian nggak paham kalian selalu akan merasa rugi. Ya gua sih merasa cukup beruntung karena bagaimanapun gua tetap dapat 37 dolar buat gua masukin ke Binance buat nambah amunisi gua mau di CA. Tetapi ketika duitnya masuk Binance, gua nggak langsung tradingin ya, karena waktu itu udah sore dan gua nggak ngerti kondisi market seperti apa, yang akhirnya gua diemin aja selama satu malam. Keesokan paginya gua baca-baca lagi, browsing-browsing YouTube lagi, dan mencari tahu gimana caranya untuk melakukan trading di saat bearish atau saat pasar lagi turun, yang mana salah satunya adalah menyarankan untuk melakukan diversifikasi portofolio. Gua pun mencari diversifikasi portofolio, artinya lu split beberapa uang lu ke dalam beberapa porto ya. Dalam hal ini gua menafsirkannya lah, daripada gua masukin semuanya ke dalam GMT, gua coba aja masukin ke beberapa koin yang menurut gua itu bagus, karena gue sudah pernah mantau atau pernah dengar nama koin tersebut disebutin oleh para influencer dan YouTuber. Walhasil, gue pun mengalihkan perhatian gue ke beberapa koin yang sudah gue pantau, yaitu koin-koin yang berada di industri GameFi, Metaverse, dan Play to Earn secara umum. Nah, salah satunya adalah Gala USDT. Kenapa gue mengambil koin ini? Tentunya karena FOMO ya. Karena gue pernah dengar ini koinnya bagus. Kemudian dulu gue pertama kali meriset, gue sebenarnya ketemunya sama game-game produksi Gala, yaitu seperti Townstar, Battle Tanks, dan sebagainya. Tetapi waktu itu kita harus beli NFT-nya dulu baru bisa main. Nah, kemudian gua juga dengar bahwa harga Gala ini lagi diskon. Nah, di sini gua tidak melakukan yang namanya analisa lagi. Gua nggak tarik-tarik garis, gua nggak lihat chart, nggak ada technical analysis. Hanya karena waktu itu gua lihat harga Bitcoinnya lagi turun dan gua pikir ini adalah saat yang tepat untuk masuk, dan gua pun melakukan impulse buying, gua langsung beli. Gua pikir kalau gua beli pagi, sorenya gua bisa jual dengan profit 5-10% atau melakukan scalping. Hal yang sama gua lakukan ketika gua membeli Algorand. Ini juga karena FOMO ya, karena beberapa hari yang lalu gua dengar info kalau Algorand kerjasama dengan FIFA, yang menurut gua adalah sebuah berita yang bagus. Ya gua pikir fundamentalnya bagus, walaupun gua belum riset white paper dan sebagainya. Lagi-lagi gua kena FOMO, gak pakai analisa, langsung buying, dan berpikir kalaupun terjadi hal yang tidak-tidak, gua akan tahan ini koin, hold sampai profit. Apakah kamu juga begitu? Oke, kalau kalian tidak pernah beli koin dengan catatan dalam hati gua akan hold kalau rugi, maka mungkin kalian melakukan hal yang sama dengan yang gua lakukan saat ini. Koin keempat yang gua beli ini benar-benar tidak ada landasan apapun. Gua tidak beli ini karena gua pernah riset. Gua tahu nama koin ini cuma sekedar tahu, nggak tahu dia siapa dan sebagainya. Bahkan gua nggak tahu dia ada di industri apa, apakah GameFi atau di Metaverse atau di DeFi, di mana gua nggak ngerti. Yang gua tahu saat itu harga koin ini lagi diskon 60%. Ya, inilah dia koin yang sedang heboh selama 3 hari belakangan. Gua beli koin ini ketika pagi, gua pikir 60% itu udah cukup banyak ya, cukup diskon. Gua pikir ini saat yang sangat bagus. Gua beli sekarang, gua tunggu akan gua jual ketika dia balik ke harga normalnya. Nggak usah muluk-muluk, balik dapat 40% aja udah oke. Dari 60 kembali
minus 40 waktu itu, dan akhirnya gua beli. Kenapa? Karena koin gua yang terakhir-terakhir itu semuanya loss. Ya, setelah loss gua akhirnya nambah loss. Tanpa analisa, tanpa TA, pure gambling. Gua habiskan the last amunisi terakhir gua ke sini, yang lagi-lagi akhirnya membuat gua tidak berkutik. Gua nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi selama 2 hari 3 hari ke depan karena amunisi gua habis, dan gua tinggal sedih melihat portofolio gua yang makin lama makin berkurang. Hahaha. Selama beberapa hari berikutnya, yang bisa gua lakukan adalah melihat berita dan ketakutan sendiri, terutama setelah gua melihat chart bahwa anjloknya Luna itu betul-betul seperti ini. Dan gua menyaksikan sendiri dari $10 yang gua investasikan di Luna itu menjadi 0,00000 sekian, udah kayak nggak ada harganya ya. Terus walaupun begitu masih banyak yang lebih kasihan lagi ya. Ini ada orang yang punya 1 juta koin Luna jadi nol guys. Jadi benar-benar gua pikir akan gampang untuk mendapetin duit dari dunia kripto, ternyata tidak semudah itu Ferguson. Tetapi di sisi lain, gua melihat ada beberapa orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari kejadian ini. Ya, mereka adalah para scalpers. Beberapa postingan yang gue dapetin di forum dan di Telegram itu memperlihatkan bahwa mereka mendapatkan profit yang cukup lumayan. Bahkan ada yang profitnya dari 9 juta itu menjadi ratusan juta. Pertanyaannya, kenapa bisa mereka begitu? Apa yang mendasari pikiran mereka? Lalu apa yang mereka lakukan dan kondisi seperti apa yang membuat mereka bisa melakukan itu? Nah, ini yang akan menjadi pelajaran gue ke depannya. Gue harus cari tahu nih gimana caranya kita bisa tetap dapetin profit apapun yang terjadi. Ya, bagaimanapun ini adalah minggu pertama gua melakukan trading di dunia cryptocurrency. Oleh karena itu, episode pertama ini, minggu pertama ini, gua kasih judul The Lunatics in the Cryptoverse of Madness. Bukan hanya karena gua baru nonton film Doctor Strange, tetapi karena kita semua orang-orang yang bergabung terlibat dalam dunia kripto itu bisa dibilang sebagai lunatics. Apa itu lunatics? Lunatics itu adalah orang-orang yang sedikit crazy atau gila. Gimana kita nggak gila? Ketika orang profit, kita buntung. Ketika orang buntung, ada yang profit. Jadi siapa yang salah? Siapa yang benar? Kita tidak tahu. Mereka orang-orang yang sedikit gila inilah yang mau mencari tahu apa yang terjadi dalam dunia kripto sebenarnya. Tapi kalau orangnya menyerah, kalau kalian menyerah, maka mungkin kalian sedikit waras ya, bukan sedikit gila. Nah, ini adalah beberapa pelajaran penting yang gue dapetin selama minggu pertama. Yang pertama adalah ini hasilnya gue lihat dari $47 turun ke $27 totalnya, berarti gue udah hilang sekitar $20, dan profit loss analisisnya bisa kalian lihat di sini. Yang penting adalah gue perhatikan, yang paling penting utamanya adalah kalau mau invest di koin apapun, maka sebaiknya kita invest di koin yang kita tahu. Semakin dalam kita tahu koin tersebut, semakin bagus. Yang kedua adalah yang menolong gua adalah diversifikasi. Gua terselamatkan dengan diversifikasi ini ya, karena akhirnya gua punya beberapa koin yang sudah gua perhatikan, gua tahu namanya, yang walaupun saat ini masih minus tetapi masih bertahan. Yang membuat gua rugi habis-habisan adalah karena gua FOMO atau gambling ya, ini udah masuk ke judi, impulse buying sama rumor ya. Gua nggak tahu apa-apa tentang Luna, gua tiba-tiba invest aja masuk di Luna karena berharap bisa dapetin profit ribuan persen, ratusan persen, hanya karena gua lihat di grup orang-orang pada melakukan itu. Lalu gimana caranya biar gua bisa jadi lebih baik lagi? How to be better?
Ini adalah beberapa catatan gue yang gue catat untuk mengingatkan diri gue sendiri. Yang pertama adalah invest time and energy more than money. Ini udah gue lakuin sebenarnya, tetapi begitu gue ketemu dunia baru yang namanya trading, gue lupa sama prinsip ini, yaitu investasikan waktu dan tenaga lebih banyak daripada mengeluarkan uang. Ya, itu yang penting banget. Yang kedua, gue perlu belajar technical analysis, bukan sebagai patokan utama, tetapi biar gue lebih pemahami aja. Jadi lebih banyak pondasi pengambilan keputusan yang bisa gue lakukan. Yang ketiga, melakukan namanya riset. Ya, ini adalah dengan membaca white paper, mencari tahu fundamental sebuah project atau sebuah koin atau sebuah kripto dan sebagainya. Dan satu hal lagi yang gue perhatikan bisa menjadi penyelamat gue di masa depan adalah ke pepatah-pepatah yang gue sebut namanya hidden games, yaitu sharpen your axe before cutting the trees. Lebih baik kita menghabiskan waktu untuk mengasah kampak daripada kita motong kayu dengan kampak yang tumpul. Artinya knowledge is lebih penting daripada kalian melakukan sesuatu berulang-ulang tapi kalian tidak belajar apa-apa. Yang kedua, ini gue dapat dari salah satu influencer, yaitu YouTubers namanya Kevin Shelley yang sedang gue ikutin terus kontennya. Late profit is better than early loss. Lebih baik kita terlambat dapat profit daripada kita rugi di depan. Paling duluan ruginya ya. Itu adalah hidden game yang gue dapetin, dan gue akan selalu belajar dan gue akan praktekkan supaya minggu depan gue bisa jadi lebih baik lagi. Nah, kalau kalian ingin dapetin catatan-catatan ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ini, dan gue juga sudah memberikan beberapa resources yang membuat kalian mungkin akan lebih paham dengan apa yang terjadi di Project Luna ya, karena dari sini kita belajar apapun projectnya, sebesar apapun projectnya, walaupun koinnya itu adalah top 10 dan sebagainya, masih bisa hancur karena beberapa sebab dan akibat. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Pastikan kalian klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini, dan tinggalkan komentar menurut kalian apa yang akan terjadi di minggu depan. See you and bye-bye.